Oke, selamat sore semuanya. Di sini kita akan berdiskusi tentang mengenai tugas perencanaan arsitektur 2. Di sini kita gimana ya? Kita saling mengutarakan atau menjelaskan apa yang kita ketahui atau apa yang kita kerjakan selama ini gitu. Terus yang pertama-tama, alangkah ini pertemuan dulu ya. Kami untuk dengan Pak Theo Francisco ST MSc. Ini kami akan berdiskusi tentang program perencanaan rumah tinggal atau tentang program dan besaran ruang. Nah, program ruang. Pemrograman dalam arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta-fakta hingga menetapkan kebutuhan-kebutuhan klien. Dalam proses ini, terdapat sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti fungsi atau ruang termasuk di dalamnya, bentuk, ekonomi, hingga waktu. Program ruang. Di dalam program ruang ada beberapa tahapan pemrograman ruang berturut-turut adalah yang pertama, menetapkan kebutuhan ruang. Yang kedua, menetapkan besaran ruang. Yang ketiga, menetapkan pola hubungan ruang. Yang keempat, menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Yang kelima, menetapkan kualitas ruang. Selanjutnya, kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang menetapkan macam fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan klien. Tahapan-tahapan menentukan kebutuhan ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pelaku. Yang kedua, menetapkan jenis pelaku. Yang ketiga, jumlah pelaku. Yang keempat, menetapkan aktivitas pelaku yang akan diakomodir. Yang kelima, pengelompokan pola aktivitas yang seragam. Yang keenam, menetapkan kebutuhan ruang. Nah, di sini akan saya jelaskan seperti dari yang pertama. Contohnya program ruang itu ada beberapa tahapan. Contoh yang pertama adalah menetapkan kebutuhan ruang. Kurang lebih itu kita menatanya dari pertama itu adalah denah ya. Dari denah, nah di sana kita akan tahu contohnya kebutuhan apa yang harusnya yang harus dimiliki. Contohnya yang harus wajib ada, contohnya kamar, ruang keluarga, ruang makan, ruang cuci, dapur, atau ruang tempat bermain anak, contohnya. Terus ada juga menetapkan besaran ruang. Nah, besaran ruang itu contohnya mungkin seperti kurang lebih ini menurut saya yaitu ukuran ruangannya. Contohnya ukuran kamarnya 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter. Terus atau juga ukuran seperti kamar mandi 2 kali 2 meter atau ukuran ruang keluarga atau ruang tamu ukurannya 4 kali 5 meter gitu. Terus maksud dari seperti menetapkan pola hubungan ruang. Nah, di sini maksudnya kita itu menjelaskan contohnya hubungan kayak teras. Teras itu berhubungan secara langsung nggak dengan kamar. Terasnya berhubungan langsung nggak dengan ruang tamu atau ruang keluarga. Mungkin itu adalah sangat berhubungan langsung. Beda dengan kalau teras itu apakah berhubungan langsung dengan kamar tidur, ya tentu tidak sama sekali. Terus menetapkan kualitas ruang. Mungkin di sini saya kurang paham ya, mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Selanjutnya kebutuhan ruang, contohnya menetapkan pelaku. Menetapkan pelaku itu sama dengan siapa itu, orang tua, anak gitu. Terus menetapkan jenis pelaku, contohnya bapak, ibu, anak, atau mungkin ada keluarga yang lain yang tinggal di dalam rumah tersebut. Terus jumlah pelakunya berapa? Contohnya dalam keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anaknya mungkin ada 3. Terus anaknya yang 3 ini, contohnya yang pertama murid contohnya yang pertama itu siswa SMA, anak yang kedua siswa SMP, anak yang ketiga itu adalah siswa SD. Terus menetapkan aktivitas pelaku yang akan diakomodir. Terus pengelompokan pola aktivitas yang seragam. Ini maksudnya
adalah contoh Bapak itu aktivitasnya ngapain? Mungkin dia kerja di ruang kerja, terus makan dan minum, mandi, tidur gitu. Begitu juga dengan ibu, mungkin memasak di dapur, nyuci kain, nyuci piring, makan, minum, tidur, atau istirahat ya. Begitu juga dengan anak. Mungkin perbedaannya paling berbeda-beda sedikit, di mana dengan bapak itu ada ruang pekerjaan, ibu dengan lebih dominan ke dapur, anak-anak mungkin tempat ruang belajar. Gitu. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan, mungkin pendapat atau ada mungkin tambahan dari teman-teman lain bisa saja didiskusikan di pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dalam menyusun program perancangan rumah tinggal. Programming adalah proses awal ketika mendesain dalam arsitektur. Programming adalah proses menggali fakta dan menetapkan kebutuhan klien. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang ada dalam programming rumah dan beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu brief, yang kedua yaitu civitas, yang ketiga ada program fungsional, yang keempat ada program performansi, yang kelima ada program arsitektural, yang keenam ada organisasi ruang, yang ketujuh ada sirkulasi ruang, yang kedelapan ada skema hubungan ruang, kesembilan ada block plan, yang kesepuluh ada kriteria desain, yang ke-11 ada dena, dan yang ke-12 ada perspektif. Brief itu sendiri adalah penjelasan singkat mengenai proyek rumah, sebuah bangunan yang memiliki 3 fungsi, fungsi utama, fungsi pelengkap, dan fungsi pendukung. Fungsi utama adalah fungsi yang harus ada di dalam setiap rumah. Contohnya adalah rumah sebagai tempat bekerja, beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya ada fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap ini tidak harus ada, tetapi jika ada akan menambah fungsi dari rumah, seperti usaha klinik praktek dokter, les privat, desain kontraktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi pendukung, karena kalau tidak ada fungsi utama dan fungsi pelengkap, tidak akan bisa berjalan. Civitas. Civitas adalah sebuah tabel yang berisi sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang nantinya dilakukan pada si pemilik rumah. Setelah itu, kita akan menganalisis tiap-tiap civitas yang kemudian akan dianalisis dan disajikan pada bentuk tabel. Tabel itu sendiri adalah tabel program fungsional. Pada tabel program fungsional terdapat civitas, waktu, aktivitas, kebutuhan ruang, kebutuhan furniture, dan selanjutnya ada program performansi. Program ini sama seperti program fungsional. Program ini disajikan dalam bentuk tabel. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan syarat di tiap-tiap ruang. Informasi yang terdapat dalam tabel adalah nama ruang, sifat, civitas, dan persyaratan ruang seperti pencahayaan, penghawaan, kebisingan, view, warna, dan tuntutan ruang. Selanjutnya ada program arsitektural, yaitu program yang membahas besaran ruang. Program ini akan disajikan dalam bentuk sketsa. Pada tahap penentukan besaran ruang, ada 2 hal yang harus ditentukan. Yang pertama, dimensi furniture, dan yang kedua adalah sirkulasi civitas. Selanjutnya ada organisasi ruang, disajikan dalam bentuk bubblegram atau bubble diagram untuk menyusun bagian-bagian ruangan. Setelah mengetahui ruang dan tersusun lengkap, selanjutnya adalah memetakan sirkulasi pada tiap-tiap civitas. Ada hubungan ruang. Data pada hubungan ruang disajikan dalam bentuk pensil, di mana di sisi kiri berisi ruangan dan di sebelah kanan berisi hubungan ruang antar ruang, ditandai dengan titik berwarna. Selanjutnya adalah membuat block plan. Block plan adalah peta kasar hasil pengembangan dari organisasi ruang. Block plan ini nantinya akan menjadi sebuah denah.
Tahap terakhir sebelum kita membuat DNA adalah membuat kriteria desain. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan dasar dari desain project. Ada beberapa hal yang harus disajikan. Pada kriteria desain yaitu isu, misi, fakta, dan data. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan-rekan berikutnya. Saya akan melanjutkan atau menambahkan sedikit. Nah, dalam poin-poin itu ada tadi analisa tapak. Dalam analisa tapak ini menyusunnya, di sana kita perlu mengetahui lokasinya. Nah, dalam lokasi ini kita dapat mendeskripsikan secara singkat di mana tempat atau letak lokasi rumah tinggal yang akan dibangun. Selanjutnya itu ada orientasi matahari atau kita menganalisa mataharinya. Nah, dalam itu kita dapat mengetahui berapa rata-rata radiasi matahari bulanan pada daerah atau kota tersebut. Dan kemukakan solusinya. Misalnya, solusinya itu adalah menambahkan kanopi untuk mengurangi panas dalam ruangan. Juga pada arah angin atau analisa angin, kita dapat mengetahui dulu rata-rata kecepatan angin pada kawasan site tersebut. Nah, jika sudah kita mengetahui, kita dapat memberikan solusi, baik itu membuat ventilasi pada udara membuat ventilasi agar udara itu yang udara alami masuk dan memberikan kesejukan dalam rumah tinggal. Selanjutnya ada kondisi iklim. Kita mengetahui dulu waktu curah hujan terbanyak dan terkecil yang turun pada daerah atau kota. Dan kemudian solusinya, misalnya pada bulan Desember atau akhir-akhir tahun ya, curah hujan tinggi. Solusinya itu membuat saluran drainase untuk aliran air itu dapat lancar. Juga dapat menambahkan vegetasi agar air dapat diserap dan mengurangi genangan air. Selanjutnya itu pada vegetasi kita dapat memperhatikan letak-letaknya, letak pepohonan di sekitar kawasan site itu. Selanjutnya di sirkulasi kendaraan, kita harus mengetahui dulu dan memperhatikan jalan masuk atau jalan utama menuju lokasi site tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hidrologi. Kita mengetahui sumber air pada site apa menggunakan PDAM atau sumur bor. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Kita mengetahui apa di sekitar site itu kebisingannya tertinggi atau terendah. Dan kemukakan juga solusinya, misalnya di kawasan itu ada yang kebisingannya tinggi, kita dapat membuat pembatas atau tembok untuk meredam atau mengurangi suara kebisingan itu. Selanjutnya juga ada batasan-batasan. Kita mengetahui batasan-batasan pada sisi, baik itu sisi utara, barat, selatan, dan timur site-nya. Selanjutnya itu ada brief. Dalam brief itu terdapat juga maksud dan tujuan rumah tinggal dibangunnya, serta kita dapat memasukkan atau memahami juga kriteria calon penghuni yang tersedia pada tour yang telah dibagikan, gitu, secara singkatnya. Bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh teman-teman lain?
Oke, bisa ditambahkan atau dilanjutkan oleh Rifki, bisa? Baik, saya akan lanjutkan tentang program perencanaan. Program perencanaan terdiri dari programming yang terdapat dari 3 bagian, antara lain program fungsional, program performance, dan program arsitektural. Pada program fungsional terdiri dari aktivitas, sivitas, dan kapasitas yang terdiri dari suatu penghuni agar kita mengetahui apakah dari penghuni tersebut memiliki aktivitas yang sama atau berbeda. Kemudian program performance yang terdiri dari sikap ruang, suasana, dan utilitas pada suatu bangunan agar kita bisa mengetahui lokasi pada suatu bangunan agar mendapatkan suasana yang tepat. Kemudian program arsitektur yang terdiri dari sirkulasi, batu kebisingan ruang, dan korelasi antar ruang, yang dimana dari semua itu dia gabung akan mendapatkan satu desain. Selanjutnya, program fungsional yang terdiri dari 3, antara lain fungsi utama, fungsi pelengkap, dan fungsi pelindung. Pada bagian tersebut, bagian fungsi utama terdiri dari sivitas yang mengartikan sebagai penghuni dalam suatu bangunan. Ada berupa kegiatan, kebutuhan ruang, dan kebutuhan fasilitas. Saya ambil contoh dari fungsi utama terdiri dari dalam satu ruangan itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Pada contohnya nih, ayah ini mempunyai kebiasaan kegiatannya berupa istirahat, makan, memasak, maupun mandi. Jadi kebutuhan yang ruang yang akan dibuat antara lain untuk tempat istirahat berupa kamar tidur, ruang makan berupa, maksud saya kegiatan untuk makan berarti membutuhkan ruang makan, memasak membutuhkan ruang dapur, dan kamar mandi untuk tempat mandi atau maupun buang air kecil membutuhkan kamar mandi maupun toilet. Jadi kebutuhan fasilitasnya antara lain dari suatu kamar tidur antara kasur, lemari pakaian, dan yang lain-lain. Kemudian ruang makan membutuhkan meja makan, kursi, dan yang lain-lain. Kemudian untuk dapur membutuhkan fasilitas seperti meja, kompor, rak, kulkas, dan yang lain-lain. Kemudian pada untuk kamar mandi terdiri dari shower, kloset, maupun wastafel. Kemudian pada fungsi pelengkap, sebagai contohnya seorang ayah, ibu, dan 3 anaknya mempunyai kegiatan antara lain tempat adanya berkumpul keluarga, yang dimana di situ kan ya pasti kita membutuhkan ruang keluarga yang terdiri dari fasilitas kegiatannya antara lain sofa, meja TV, dan yang lain-lain. Dan juga kalau penambah menerima tamu, berarti kita kan membutuhkan ruang tamu yang terdiri dari sofa, meja, vas bunga, maupun yang lain-lain. Kemudian untuk fungsi penunjang, contohnya saya ambil seorang ayah dan ibu mempunyai kendaraan, ya pasti dia kan membutuhkan tempat parkir. Jadi ruang yang dibutuhkan merupakan yaitu garasi yang terdiri dari kebutuhan fasilitasnya antara lain seperti kalau dia mempunyai sepeda motor,
dia mempunyai rak helm, kemudian ada tempat khusus untuk sepeda motor. Kalau apapun dia punya mobil, pasti ada tempat khusus tempat parkir mobil dalam satu ruangan agar kendaraan tersebut tuh aman dari cuaca maupun cuaca panas maupun dingin. Sekian dari saya, ada yang ingin ditambahkan? Oke, bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh Bobby? Oh ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki. Penjelasannya tentang yaitu program fungsional dan program performansi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang program fungsional. Program fungsional biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom untuk fungsi, sivitas, kegiatan, kebutuhan ruang, dan kebutuhan fasilitas. Nah, apa saja sivitasnya itu tergantung dari keinginan klien. Lalu begitu juga dengan kegiatan, kebutuhan ruang, dan kebutuhan fasilitas. Tentunya itu semua berhubungan langsung dengan profesi klien dan keinginan dari klien tersebut. Nah, kita ambil contoh profesinya dokter. Tentunya kebutuhan seorang dokter dan kebutuhan pedagang misalnya kan berbeda. Mungkin dokter membutuhkan ruang praktek yang tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas yang tidak mungkin berada di rumah pedagang atau pengusaha gitu. Lalu, nah kebutuhan orang tersebut juga dikategorikan menjadi 3, yaitu fungsi utama, fungsi pelengkap, dan fungsi penunjang. Nah, ruang-ruang apa saja yang dapat dikategorikan ke 3 kategori tersebut tentunya juga tergantung oleh keinginan dan profesi klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program performansi. Seperti program fungsional, program performansi juga disajikan dalam bentuk tabel yang berisi ruang, sifat ruang, sivitas, dan persyaratan ruang yang terdiri dari pencahayaan, penghawaan, kebisingan, view, warna, dan tuntutan ruang. Tentunya persyaratan ruang tersebut juga sangat bergantung dengan keinginan klien atau profesi klien tersebut. Contohnya pada tugas kita yang PA2 ini, saya ambil contoh, saya kan kliennya seorang pelukis yang memiliki galeri lukis. Tentunya seorang pelukis saya asumsikan membutuhkan studio gitu untuk melukis. Apakah ruangan studio tersebut membutuhkan pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, penghawaan alami atau penghawaan buatan? Apakah kebisingannya relevan? Misalnya, apakah permintaan klien tersebut membutuhkan ruang kerja yang tidak ada gangguan sama sekali? Lalu untuk view-nya, ya, itu juga tergantung dari preferensi klien. Lalu untuk skema warna, tentunya kita sebagai calon arsitek harus mengikuti preferensi dari klien dan juga kita harus mempelajari psikologi warna. Lalu untuk tuntutan ruangnya, tentu saja misalnya kita ambil contoh untuk di garasi. Kita ambil contoh di garasi. Klien misalnya mempunyai 2 kendaraan. Tentunya garasi yang kita alokasikan luas ruangan untuk garasi
harus dapat memuat dua kendaraan tersebut. Misalnya lagi untuk kamar tidur anak. Misalnya klien memiliki seorang anak yang berada pada kelas SMA. Apakah kebutuhannya sama dengan kamar untuk anak SD? Tentunya berbeda. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, segera sampaikan. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Oke, bisa ditambahkan atau dilanjutkan oleh Nia? Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang organisasi ruangan. Dalam organisasi ruangan ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona publik, zona semi publik, dan zona privasi. Pada zona publik, terdapat beberapa ruangan, yaitu WC tamu atau umum, ruang tamu, teras, atau garasi. Pada bagian ruangan ini, siapa saja boleh memakai, atau orang yang berada di luar keluarga dapat memakainya. Selanjutnya, pada zona semi publik, ada beberapa ruangan, yaitu dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang ibadah, dan pada ruangan ini hanya dapat dipakai oleh orang terdekat atau keluarga jauh. Zona privasi, ada kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar mandi atau WC pribadi, ruang kerja, ruang belajar, dan sebagainya. Pada zona ini hanya dapat dipakai oleh diri sendiri dan dapat dimasuki oleh keluarga inti yang permanen tinggal di rumah ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada yang ingin tambahkan atau didiskusikan? Oke, bisa dilanjutkan atau ditambahkan oleh Agni? Sedikit tambahan mengenai tadi. Maaf ya, sebentar. Sedikit tambahan mengenai tadi yang 3 zona tuh publik, semi publik, dan privat. Nah, jadi tadi yang semi publik mungkin tadi seperti kamar ya, atau dapur, kamar mandi atau dapur segala gitu. Tapi bisa aja itu ditambahin kayak, atau bagian yang keempat tuh bagian servis ya. Servis itu yang terdiri dari kamar mandi, dapur, atau garasi mobil, kayak gudang juga, itu juga termasuk servis. Jadi gak hanya mencakup 3 zona aja tadi, seperti zona publik, semi publik, ataupun privat. Jadi masih ada, bisa ditambahin seperti itu tadi yang servis ya. Mungkin hanya itu aja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan sama Agni. Oke. Mungkin dari tadi diam ya. Dibilang untuk kayak ikut berdiskusi mungkin enggak ya. Saya hari ini mungkin sebagai penyimak aja, pendengar, karena baru masuk juga sekalian. Dari pendapat teman-teman, juga dari baca-baca dari materi-materi sebelumnya, mungkin ada beberapa hal yang saya catat atau saya ambil lah untuk hari ini. Mungkin dari awal, ini tahap awal desain sebuah bangunan ya, program dan besaran ruang. Ya, kayak kita tahu dimulai dengan analisis internal, dari kita start dari data penghuni bangunan tersebut, kayak disebutin teman-teman semua tadi, ada ayah, ibu, anak,
mungkin ada teman anak atau apa yang tinggal ke bangunan dengan penghuni itu jadi data internal kita untuk dianalisis ke depannya, untuk jadi bahan pertimbangan pendekatan untuk kita merancang sebuah bangunan. Nah, kayak kita tahu tadi dari para data penghuni atau pelaku, teman-teman bilang tadi kita bisa dapat data profilnya, gendernya, jumlah dari penghuninya, kegiatan apa saja yang mereka lakukan, perilaku atau hobi atau kebiasaan yang bakal mempengaruhi lah anggapannya di bentuk posisi semua bangunan atau ruang nanti ke depannya. Nah, setelah analisis internal ini nanti kita bakal dapat beberapa data untuk menghubungkan dan kita bisa menyusun yang namanya ruang-ruang apa saja yang kita perlukan untuk para penghuni ini nanti. Jadi ada hubungan dan syarat, nanti mungkin di situ ada pemakaian ruang apa saja yang bisa dipakai oleh semua keluarga atau pribadi atau masing-masing. Nanti di situ ya kayak kata teman-teman tadi ada yang namanya zona privasi, zona publik, dan zona service dan semi publik pun ada gitu. Publik ya kita tahu publik itu bisa mungkin tamu dari luar bisa masuk ke zona itu. Beda dengan ke semi publik ya. Semi publik itu mungkin sudah ada batasan dari orang luar yang mungkin kita tidak kenal atau yang mungkin agak kita kenal, tapi ada batasan lah. Nah, kalau di private itu sudah memang ada batasan yang memang kalian ya di sini is our zona gitu. Ini zona kami, bukan zona kalian. Jadi ada batasan yang sangat terperinci. Nah, kalau servis ya untuk servis kayak toilet, kayak ruang mandi, tempat cuci, garasi, dan lain-lain itu semua untuk kebutuhan servis. Nah, nanti next setelah data penghuni bisa terkumpul, nanti kan mereka bakal ada problem ini, problem itu, semua di situ nanti ada juga sistem penghawaan yang cocok, pencahayaan ruang yang cocok, kayak kata teman tadi, nanti akan kita bahas di analisis itu juga nanti. Itu biasanya saat konsultasi akan kebuka lah anggapannya problem-problem dari sang penghuni itu sendiri gitu. Biasanya 2-3 kali, mungkin belum selesai itu konsultasi masalah itu. Nanti dihubungkan hubungan dan syarat ruang itu nanti berhubungan apa enggaknya, atau berdekatan, berjauhan, atau memang tidak berhubungan sama sekali, itu nanti ada juga. Nah, setelah analisis internal nanti ada yang namanya analisis eksternal. Analisis eksternal itu apa? Dari teman-teman bilang tadi itu yang mungkin kita merujuknya ke site-nya bangunan itu nanti. Site-nya bangunan itu nanti terdengar kan suaraku? Ya, oke. Aku lanjut ya. Analisis eksternal tadi itu kita mungkin merujuk ke site kita, tempat bangunan kita berdiri nanti. Di sana kita akan mendapat data-data saat mungkin kita survei langsung ke lokasi atau survei secara untuk sekarang kayak kita anak-anak mahasiswa secara online terlebih dahulu lah, lihat map atau lihat data-data dari internet. Kita dapat tuh nanti di sana ada namanya orientasi matahari, terbitnya dari mana ke mana, akan mempengaruhi juga view-nya, penghawaan, kebisingan, sirkulasi, tetangga, bahkan sampai vegetasi, semua itu akan kita dapat di sana saat melakukan survei lapangan atau di site itu nanti, dan menjadi data analisis eksternal kita untuk menuju next step-nya desain kita untuk sebuah bangunan. Nah, setelah data analisis eksternal dan internal kita itu udah dapat, itu jadi bahan anggap dasar kita untuk menganalisis sih namanya, ya analisis. Jadi kita di sana dapat masalah, kita dapat problem, kita dapat anggapannya ya dari misalkan beberapa kepala, dari masalah-masalah di lapangan, itu nanti bakalan ada masalah-masalah yang harus kita
solve itu apa sih? Kita apa ya? Kita cari solusinya lah anggapannya. Problem itu nanti kita akan cari solusinya. Solusi itu nanti mungkin ada beberapa option, nggak cuma satu option, tergantung pemikiran masing-masing. Dan kita sebagai arsitek nanti akan bakal memberikan nih solusi-solusi apa yang bagusnya untuk bangunan-bangunan kita nanti setelah masalah itu dapat. Masalah itu kita dapat solusinya, nanti kita bakal evaluasi kembali solusi-solusi tadi, kita bakal kembali bahas lagi, nanti kita akan dapat solusi akhir atau option akhir yang bakal jadi dasar untuk kita ngerancang nih ruangan-ruangan kita. Nah, setelah semua solusi itu nanti kita bakal masuk ke organisasi ruang. Organisasi ruang nanti kita bakal zoning nih, udah kita dapat ruangan yang kita perlu, kita sudah tahu solusi apa yang kita perlu untuk klien kita nanti, kita akan mulai zoning. Zoning ini biasanya kasarnya yang biasa ada yang bubble, ada yang block diagram atau bubble diagram lah anggapannya, biasanya anak-anak arsitek itu bikinnya. Jadi kasarnya pemetaan dari macam-macam ruang tadi, yang jenis ruang yang public, semi-public, private, dan serve tadi, yang secara bubble yang besar-besar itu loh. Nanti bakal lanjut lagi kita ke sirkulasinya, hubungan antar ruangnya, nanti ruang ini berhubungan nggak sama ruangan ini. Gitu. Setelah itu lanjut, kita bakalan masuk ke besaran ruang atau kebutuhan ruang yang kita perlukan tadi itu, kan udah dapat nih ruangnya, tapi kita nggak tahu nih lagi besaran ruangnya apa gitu. Besaran ruang kita bisa dapat, teman-teman tadi banyak sudah bilang di sebelumnya, ada dari ukuran dari manusianya, tinggi badan atau besar badannya gitu, atau lalu dari furniture, dari perabot, aktivitas yang dilakukannya di dalam, itu jumlah dari pelaku itu akan mempengaruhi besaran dari ruang tersebut gitu. Jadi kita udah hitung nih, misalkan meja sekian, nanti yang lewat atau yang masuk nih sekian banyak gitu. Setelah sekian banyak gitu, kursi, meja segala macam, atau ada vas bunga, kita sudah organizer, semuanya itu kita dapat besaran ruang masing-masing dari ruang yang kita butuhkan itu, lalu mulai kita melakukan pemetaan lokasi. Pemetaan lokasi itu biasanya di zoning lanjutan sama plotting itu biasanya. Ruang ini cocoknya berdekatan dengan apa, ruang ini sama apa, tergantung kebutuhan dari klien atau pekerjaannya klien, hobi, macam-macam lah. Mau itu misalkan kantor yang butuh ketenangan itu misalkan di depan, jauh dari ruang tamu, karena biasanya ruang tamu ribut, atau di mana gitu. Banyak macam lah, tergantung. Ya, problemnya di awal itu kita bakal keluarkan desain kita yang programmer ruangnya di sini. Nah, setelah kita mungkin pemetaan itu ya, setelah sirkulasinya udah dapat, jalurnya udah dapat, pemetaannya kita udah dapat, jadi kita mulai nih gambar kasar. Gambar kasarnya apa ya? Plotting. Ruangan ini dengan perbandingan skala masing-masing ruangan yang kita udah tentukan tadi ya, akan kita gambar lah di sini. Anggapannya yang awalnya cuman gambar public, private, semi-public, private, service-nya itu udah cuman kata-kata, itu nanti bakalan jadi kayak ruang tamu sudah terorganisir semua, ada musola atau ada ruang keluarga atau tempat makan, itu denah kasar lah sebelum masuk ke denah lanjutan. Nah, setelahnya baru kita lanjut ke denah selanjutnya. Mungkin dari teman-teman tadi ya banyak, ya mungkin sistematisnya desain sebuah bangunan lah yang bisa aku dapat gitu. Ya, terima kasih juga.
buat teman-teman semua, kalau misalkan ada salah kata atau mau ditambahkan atau mau diluruskan, beri kritik saran gitu silahkan, atau mau diskusi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agni ya yang udah menjelaskan, menyampaikan mengenai pendapatnya sendiri. Terus lanjut aja kita diskusi selanjutnya loh, yang bagaimana cara pengerjaan kita mengerjakan progres yang kayak sebelumnya. Contohnya kayak beda desain, bentuk perubahannya dari apa aja, terus kayak program ruang, organisasi ruangnya, pola sirkulasinya gimana, terus bentuk dasar arsitekturnya, cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitektur, cara mengkomposisikan bukaan pada fasade. Coba ya saya search dulu, kalau bisa. Bentar dulu. Atau aku buat ini aja langsung ke kamera belakang gitu. Kamu baru tugas sampai? Iya, belum selesai. Nah, bentar bisa screen aku kayak pakai kamera belakang aja deh, karena keribet dong. Bentar dulu. Mungkin teman Contohnya, yang lain ada yang ingin ditanya yang atau lain. dibahas gitu tentang tugas, mau tahu juga gitu progresnya kalian sampai mana, biar belajar gitu. Juga. Iya. Permisi, jelas ah. Ini sudah jelas. Jelas, Wit. Jelas. Itu progres yang minggu kemarin kan, bukan yang topik ini? Nah sini saya udah dapat programku. Wah, kenapa? Itu yang Wiwit tampilkan itu progres yang kemarin kan? Yang tugas yang kemarin, bukan tugas yang baru nih? Atau tugas gimana? Bukan, ini progres kemarin. Soalnya kita ini kayak membahasnya gitu. Apakah kalian juga sama kayak gini cara pengerjaannya gitu kan? Contohnya aku nih pada program ruang objek itu program ruangnya contoh pada job presiden pertama itu ruang keluarga, ruang tamu, ada garasi, kamar mandi, WC, ruang tidur utama, ruang tidur anak, dapur, ruang cucian, gudang, begitu juga dengan objek presiden yang kedua. Jadi di sini kan ada tuh menyimpulkan kesimpulannya saya ya objek presiden
1 dan objek presiden 2 memiliki program yang sama, hanya saja mereka masing-masing ruang berbeda. Terus selanjutnya organisasi ruang. Organisasi ruang tentunya seperti ada gambar yang kedua yang di tengah, ada cucian, ruang cucian, ruang keluarga, dapur, garasi, dan lain-lain sebagainya, sama seperti program yang di atas. Terus saya simpulkan objek presiden pertama dan objek presiden kedua juga memiliki organisasi ruang yang sama. Terus dilanjut juga dengan pola sirkulasi. Pola sirkulasi ini bisa saja kayak dia berhubungan apa enggak, itu mungkin ya menurut saya ya, seperti pintu masuk ke garasi, terus dari pintu masuk ke ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur anak, dapur, kamar mandi, ruang cuci. Jadi dari presiden pertama dan presiden kedua saya simpulkan pola sirkulasi pada objek presiden pertama dan kedua juga memiliki persamaan namun tata letak yang berbeda. Terus juga ini ya, ini tuh karena contohnya ada ini ya. Coba ini jelas ya? Jelas. Nah, ini contoh objek presiden pertama. Nah, di sini dijelaskan contohnya tuh lanjut yang tadi ya. Di sini saya simak dari bentuk pesan rumahnya. Rumahnya terbentuk dari beberapa ukuran masa apa aja ya gitu. Jadi ini terbentuk dari ukuran masanya persegi panjang aja. Cuman persegi panjangnya itu di mungkin jadi putar makanya sehingga dia agak dari kanan atau ke atas ke bawah atau datar aja gitu, jadi sehingga memberikan seperti sulnya. Nah, lanjut sini seperti kalau ada contohnya yang berdasar, nah sini disimpulkan dengan tabel kesimpulan ini objek presiden 1 itu bahan masanya aja yang membentuk dengan objek presiden kedua. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil pada objek presiden pertama dan objek presiden kedua melalui beberapa bentuk dasar yang sama, yaitu persegi panjang. Begitu juga lanjut dengan cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitektur. Nah, itu maksudnya mengkomposisinya itu dari tadi yang kayak contoh di persegi pertama itu ada segitiga, ada persegi panjang. Nah, persegi dan persegi panjang itu diapain gitu, disatuin atau di persegi panjang ada yang dikurangin terus digabung dengan apa segitiga atau hanya sekedar penggabungan saja, itu sekedar menembak ya. Begitu dengan objek presiden kedua, bisa disimpulkan cara mengkomposisikan bentuk dasar arsitektur pada objek presiden 1 dan objek presiden kedua memiliki berbeda cara mengkomposisikan bentuk yang berbeda. Nah, cara mengkomposisikan bukan pada pasadi itu identik dengan pada jendela bangunannya gimana gitu. Itu tertata rapi atau tidak, itu beraturan atau sembarang saja. Mungkin ada yang beraturan menghasilkan desain bagus, ada juga dia yang tidak beraturan namun juga menghasilkan desain bagus. Nah, di sini saya simpulkan ada presiden pertama dan presiden kedua, komposisi bukan pada peraturan sehingga mudah dipandang. Nah, mungkin barangkali juga mungkin ada teman-teman yang ingin menambahi dengan hasil kerjanya, bisa saja dipaparkan di sini, kita saling diskusi, atau mungkin ada teman-teman yang lain berbeda dengan seperti yang saya kerjakan, saya juga saling diskusi, saling berpendapat. Terima kasih.
Mungkin secara garis besar sama ya pengerjaannya kita semua sama Wiwit. Apa ada yang berbeda? Sama ya? Punya aku sama sih, hampir sama kayak punya Wiwit juga. Ya. Garis besarnya seperti itu ya. Kalau ada yang sudah progres selanjutnya ada nggak? Kalau Yang program ini? dalam proses sih, dalam proses pengerjaan. Ya, sama sih. Mungkin kepada teman kita ini itu karena dia menjual mungkin ya sepertilah tadi pemaparannya untuk program yang sebelum-sebelumnya yang mungkin ya harus kamu lanjutin juga gitu, itu kan wajib. Jadi Kayaknya itu suara pasti ini coba yang dapat nggak kedengaran deh. Jauh banget ya? Udah. Halo? Sudah jelas. Tadi Dengar, kan aku dengar. ada lihat teman-teman kan siapa sih, Wiwit ya, tunjukin progresnya. Itu tugas sebelumnya ya? Iya. Jadi nanti kalau aku karena belum ada ngerjakan di tahap itu kan, jadi mau nanya nih, misalkan objek presiden yang 1-2 itu nanti bakal jadi acuan kita untuk jadi maksudnya jadi buat kita bikin desain bangunan Desain kita baru. nanti nggak sih gitu? Iya, jadi jadi acuan gitu. nanti jadi itu nanti yang tadi itu bedah desain ya? Iya. Tugasnya bedah desainnya. Oke. Berarti nanti misalkan kita mau desain bangunan kita yang baru nanti, maksudnya anggapan yang setelah kita dapat yang judul tugas itu nanti, berarti kita bakal acuannya dari objek atau bangunan presiden ini ya, gitu. Berarti kita yang nge-presiden bangunan ini. Kenapa? Kita nge-presiden ke bangunan yang antara 1-2 ini nanti gitu, atau di dua-duanya gitu. Ngambil beberapa bagian atau beberapa jadi inspirasi gitu. Ya, seperti itulah kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari 2 presiden yang kamu kerjain gitu. Jadi kamu membentuk sebuah desain yang baru, yang unik, yang bisa kamu kembangkan gitu. Kurang lebih. Yang bagus karena kelas. Itu aja mungkin. Ada kesulitan nggak dalam misalkan kayak ngebanding 2 presiden ini sebelumnya? Atau udah kepikiran nih kayak aku pengen bikin bangunanku yang kayak gini dari hasil aku bedah desain ini kemarin gitu dari teman-teman. Gitu. Kesulitannya apa aja gitu, pengen tahu aja gitu. Biar terlihat diskusinya. Gitu. Kalau di studi presiden kemarin ya, mungkin kesulitannya kan tidak seperti kita sekarang ini secara langsung membuat desain baru kan. Kita jadi tahu pola sirkulasinya gimana, pola kayak pencahayaannya gimana, kayak analisa vegetasi, analisa height to site, analisa angin, analisa kebisingan. Jadi kan dari presiden kan kita kan kurang namanya juga itu ya karya orang lain, mungkin yang dipaparkan juga hanya sekedar sekilas seperti tampak, bena, site, potongan gitu kan. Jadi itu tuh kayak mencari ide sendiri loh. Tapi mungkin kita paham, tapi ya membuat yang baru mengikuti itu aja kesannya mungkin. Dan terutamanya juga kesulitannya paling karena mungkin mengerjainnya di kertas A4 ya kecil jadinya gitu, jadi kayak serasa gimana kayak berantakan, tapi ya pastinya kita kan berusaha buat yang terbaik gitulah, gak mungkin kayak asal-asal ngerjain gitu meskipun kertasnya ukuran kecil kayak seperti biasa itu kerja di kertas 3 gitu, itu aja sih. Tapi udah tahu juga sama teman-teman yang lain
Oke, apa yang ingin berdiskusi lagi? Atau tentang tugas selanjutnya, progres selanjutnya gitu, yang programming ini? Apa dulu yang pertama gitu dikerjakan? Ada yang bisa menambahkan atau berdiskusi tentang itu? Oh ya, ada ini, ada hal yang kutanyakan nih dalam apa namanya mengerjakan tugas yang program ruang nih. Kan masih ngestak di menentukan fungsi dari ruang. Teman-teman kira-kira cara mengkategorikan ruang yang masuk dalam fungsi utama, fungsi pelengkap atau penunjang itu ada nggak standar kalian gitu membantu? Kalau aku sendiri sih fungsi utama tuh kayak hal pokok gitu kegiatannya, misalnya tidur, mandi, masak. Nah, tapi masalahnya aku masih kebingungan di bagian pelengkap sama penunjang ini, apa bedanya kira-kira? Ya, kalau mungkin teman-teman ada masukan gitu. Nah, itu aku sih masih agak bingung ya, karena kemarin kayak pengerjaannya juga aku kayak masih kayak skip lah karena kurang paham. Aku juga pengen sih bertanya itu, tapi mungkin ada teman-teman lain atau gimana yang bisa jelasin, atau anak atau Ida juga. Sejujurnya kalau dari aku belum dapat gambaran juga sih. Ada yang sudah dapat gambaran nggak? Belum juga sih, masih nyari referensi juga. Tadi kata Bobby fungsi penunjang dan pelengkap ya? Mungkin kalau kita belum ada gambaran bisa kita diskusikan lewat WA nanti. Bisa aja, setuju kan?
Ini mau menambahkan ya? Mau menambahkan atau bertanya lagi? Kalau pada dasarnya setelah kita melakukan bedah ruangan yang kemarin, kan tugas kita progres yang kemarin, jadi untuk progres ini selanjutnya kita menganalisa dulu tapaknya, ya nggak sih? Dari kawasan site yang sudah dibagikan. Menganalisa tapak. Apa ada yang menyanggah atau menambahkan? Sebelum kita tutup pertemuan diskusi kita. Enggak, sudah cukup jelasnya sih. Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup paham, sudah pas lah semua apa yang kita bahas di diskusi ini. Saya kira sudah cukup dulu. Baik, kalau sudah cukup, kita tutup diskusi kita ya. Tes. Dengar nggak? Dengar. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.